video perkenalan narasumber kita, Nah, Bang. ini mungkin nanti agak di-skip dulu aja video pengenalannya, Ya, agak di akhir aja nggak apa-apa. akhir aja ya. Oke. Mm-mm. Mungkin kalau untuk lagu, Lagu eh, skip dulu aja nggak apa-apa. dulu kita dua pembuka aja. Mungkin Ya, di sini ada Mas Niko yang lebih senior nih. oke, silakan Andreas yang sudah saya tunjuk sebagai Ya. pemimpin doa malam ini. Silakan. Silakan Andreas, mikrofonnya di-unmute dulu. Ya, boleh Mas Andreas. Oke, silakan. Oke, coba pembuka dulu ya ini berarti. Iya, Ya, kita doa dulu. pembuka deh. Acara kita berjalan lancar sampai selesai. Oke, Ya. ya, marilah kita bersatu di dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu Bapa di surga atas rahmat penyertaan dan rencanamu yang telah Engkau berikan pada kami malam hari ini. Kami Mudika Nusantara Indonesia dikumpulkan di Zoom ini untuk mengikuti acara Hari Jadi Mudika Nusantara Indonesia Beato Carlo Acutis. Bapak, terima kasih karena di komunitas Mudika Nusantara Indonesia ini kami kaum muda Katolik mengikuti Engkau dalam tiap pergumulan hidup kami masing-masing, suka dan duka kami, senang maupun susah yang kami lakukan, itu semua merupakan berkat darimu sendiri. Bapak, sebentar lagi kami akan memulai acara malam hari ini. Kiranya Roh Kudus sendiri bekerja dalam hati kami masing-masing, sehingga acara pada malam hari ini berjalan dengan baik dari awal hingga akhir, dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu sendiri. Doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Yesus. Terima kasih Andreas Lukas. Ya, terima Sama-sama. kasih Andreas. Oke. Nah, sebelumnya kita kenalin dulu. Mungkin ada yang belum kenal juga atau sudah mungkin udah kenal semua Mbak Rahel Dewi sebagai pembicara atau narasumber kita di kesempatan hari ini. Halo Mbak Rahel. Halo, selamat malam semuanya. Malam, Kak Rahel. Oke. Mungkin udah bisa kita mulai. Untuk di sini udah ada beberapa pertanyaan yang untuk kita diskusikan bersama dan akan dimulai dari Mas Niko mungkin. Oke. Karena sebelum kita ke pertanyaan, boleh kali narasumbernya perkenalan diri dulu. Karena kan belum Iya. semua kenal. Silakan Mbak Rahel, boleh perkenalan. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari teman-teman OMK Nusantara ya. Ini diperkenalkan oleh Frater Regi dari dari Malang. Saya senang karena bisa berbagi dengan teman-teman semua. Perkenalkan dulu, nama saya Rahel Dewi Sertika. Saya seorang mahasiswi di salah satu kampus di perguruan tinggi di Kalimantan Tengah, tepatnya di kampus Universitas Palangkaraya. Saya mengambil jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sekarang masuk semester akhir, sedang mengerjakan tugas akhir. Dan saya aktif di organisasi kemahasiswaan Katolik, organisasi PMKRI. Jadi PMKRI itu Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. PMKRI sendiri itu bergerak di bidang kemasyarakatan, bidang kemahasiswaan, dan juga
kita organisasi yang resmi ya. Kita berbadan hukum dari apa ya? Sekarang kayaknya saya lupa kementerian apa, tapi memang kita organisasi yang resmi di Indonesia bersama juga dengan teman-teman Cipayung, itu ada Himpunan Mahasiswa Islam, dan juga teman-teman dari agama lain. Yang pasti PMKRI itu organisasi keagamaan juga ya. Makanya kita juga sering berkolaborasi, membuat kegiatan-kegiatan juga dengan teman-teman yang berbeda keyakinan. Mungkin itu profil singkat dari saya sendiri dan juga organisasi PMKRI. Terima kasih. Oke, makasih Kak Rahel atas perkenalan. Thank you, Nah. Mbak Rahel. Nah, kita lanjut nih ke pertanyaan. Deg-degan ya sih, Ana? Oke, pertanyaannya buat Kak Rahel nih. Menurut Kak Rahel, kasih Allah Bapa itu sudah atau belum sih memenuhi unsur penuh kedamaian dan kesejukan bagi semua makhluk? Berat ya pertanyaannya ya, baru mulai nih. Langsung agak berat ya, Mas ya. Iya, agak berat nih pertanyaannya. Gimana menurut Kak Rahel? Ini masih berkaitan dengan situasi pemilu ya, atau Iya, masih. pengalaman? Oh ya, Pengalaman oke. pribadi juga nggak apa-apa. Oke. Ya, yang pasti kalau untuk kasih Allah Bapa ya, saya tidak bisa mengatakan tidak ya, karena memang dari pengalaman pribadi, terus apa yang kita amati juga dari situasi perpolitikan Indonesia saat ini, memang tidak ada hal yang saya kira itu sangat ekstrim gitu di situasi politik ini. Kita boleh mengikuti pemilu mulai dari tanggal 14 Februari kemarin sampai hari ini. Saya kira kita belum menemukan berita-berita konflik yang besar atau juga perpecahan yang signifikan ya, terutama di dunia yang nyata, karena memang tentu ada polarisasi dari ketiga pilihan calon presiden kita, itu pasti ada polarisasi di masyarakat, tapi memang belum ada saya belum mendengar berita-berita tentang perpecahan yang signifikan atau situasi yang mungkin tidak kita inginkan, atau juga mungkin kita masih belum tahu, karena memang proses dari pemilu ini kan masih belum selesai. Mungkin nanti sampai tanggal 20 Maret kalau tidak salah itu kan akan ada pengumuman secara resmi oleh KPU. Hanya memang saat ini kita menghadapi situasi perpolitikan yang cukup ramai seperti itu, terutama di media sosial. Kita melihat banyak sekali pertarungan entah itu gagasan, pertarungan pemikiran, pertarungan pendapat, itu yang kemudian sempat beberapa waktu lalu kita khawatirkan itu akan terjadi perpecahan. Tapi memang teman-teman pada malam hari ini menanyakan ya, kasih Allah Bapa, tentu kita bersyukur karena pada pemilu kali ini tidak ada perpecahan atau peristiwa-peristiwa yang mungkin mengorbankan banyak jiwa atau mengorbankan hal-hal yang penting, mengorbankan masyarakat seperti itu untuk menjadi korban dari situasi politik, sehingga memang ada beberapa peristiwa seperti misalnya petugas KPPS atau petugas yang bertugas pada hari H itu yang mungkin kita dengar kabarnya meninggal. Hanya ya kita berharap juga, kita berdoa supaya mereka bisa diterima oleh Allah di surga, karena mereka sudah berusaha berjuang untuk mengikuti, memperlancar seluruh proses pada pemilu ini. Jadi kalau ditanya apakah kasih Allah itu masih ada, tentu masih ada, karena kita masih boleh mengikuti sampai pada tanggal 20 Maret nanti. Kita mungkin akan mendengarkan pengumumannya, hasil resmi dari KPU.
kita berharap supaya sampai pada saat itu, sampai pada selanjutnya itu tidak ada masyarakat yang dikorbankan untuk mungkin kepentingan elit seperti itu. Mungkin. Terima kasih. Oke, Kak Rahel. Makasih. Silahkan Kakak kalau mau gantian nanya. Boleh melihat tadi itu ya Kak, kalau misalnya tidak ada memang perpecahan yang signifikan atau masalah signifikan. Kalau dari pengalaman Kakak sendiri nih di tanggal 14 kemarin itu, apakah benar-benar ada ngerasakan kedamaian atau kesejukan di lingkungan TPS Kakak atau lingkungan rumah atau di lingkungan Pemkri sendiri gitu? Iya, memang kalau pada tanggal 14 itu saya kan tinggalnya itu di daerah ya, saya sekarang kuliahnya atau domisilinya itu di ibu kota provinsi di Kalimantan Tengah. Nah, jadi saya di daerahnya. Jadi waktu pencoblosan kemarin saya pulang ke kampung untuk mencoblos itu cukup jauh ya, sekitar 600-an kilo. Jadi waktu itu perjalanan seharian waktu itu untuk pulang nyoblos. Dan di kampung itu memang situasi di masyarakat itu nggak terlalu berbeda dari situasi yang biasanya. Karena memang masyarakat di kampung itu kan ya mereka ya mungkin pada hari itu memang terpengaruh dengan situasi, dengan gimmick-gimmick di media sosial. Hanya memang tidak terlalu mempengaruhi situasi perdamaian atau situasi kemasyarakatan yang lebih yang lebih ekstrim gitu. Kami tetap seperti biasa, tetap misalnya bergurau atau gimana dengan orang yang mungkin berbeda pilihan. Bahkan di rumah juga tentu ada perbedaan-perbedaan pilihan seperti itu. Dan di PMKRI juga kami juga sering membuat gerakan-gerakan, terutama pada sebelum pemilu kemarin kami ada buat semacam aksi panggung seperti itu untuk menyuarakan beberapa pemikiran atau gagasan kami di Palangkaraya. Itu berkaitan dengan beberapa hal, terutama tentang demokrasi yang kami pikir itu mungkin akan terancam seperti itu. Karena memang menjelang pemilu kemarin kita melihat banyak sekali drama di Republik ini. Hanya di kami sendiri, teman-teman anggota juga, kami mengakui dan mentolerir seperti itu ada perbedaan-perbedaan pendapat atau perbedaan-perbedaan pilihan, karena seperti juga dasar dari kehidupan berbangsa kita bebas untuk memilih pasangan manapun yang menurut hati nurani kita baik, itu yang kita pilih, dan tentu ada perbedaan-perbedaan dari setiap pengalaman masing-masing orang. Sehingga ada perasaan untuk menghargai perbedaan itu yang mungkin menjadi kekuatan juga. Tidak ada perpecahan atau pertentangan yang lebih besar, atau tidak ada lagi pertentangan yang lebih serius seperti itu. Thank you Mbak Rahel. Berarti cukup damai dan tentram lah ya untuk kegiatan kita pemilu kemarin tanggal 14 di daerah Kakak ya. Nah, Ya, terlepas dari itu tuh kan kita memang memilih wakil-wakil parlemen nih. Menurut Kakak nih, apa sih ini harapan Kakak ke depannya buat wakil-wakil ini yang nanti terpilih presiden atau wakil presiden, DPR atau DPRD gitu. Gimana harapan Kakak atau harapan anak muda ke depannya gitu? Yang pasti sih siapapun yang terpilih ya memang kita tentu pasti kalau misalnya berbeda dengan pilihan kita sendiri pasti ada kecewa atau bagaimana, pasti ada. Hanya memang kita berusaha untuk menerima semua keputusan dari seluruh masyarakat Indonesia, karena memang keputusan untuk memilih pemimpin atau memilih wakil rakyat itu adalah keputusan seluruh masyarakat Indonesia. Jadi ada 200-an juta masyarakat Indonesia yang memilih wakil dan pemimpin mereka. Jadi kita tidak
apa ya namanya, tidak memaksakan juga kehendak kita bahwa kita yang benar, bahwa pilihan kita yang paling benar. Tapi memang kita mengharapkan siapapun nanti yang terpilih yang akan diumumkan secara resmi tentunya oleh KPU RI maupun nanti di daerah-daerah juga mungkin nanti ada wakil rakyat di masing-masing daerah yang akan terpilih. Itu kita yang pasti mengharapkan yang pertama janji mereka itu dilaksanakan. Tentu kita percaya bahwa setiap mereka yang maju itu mereka punya juga niat baik untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Jadi kita mengharapkan supaya janji mereka, niat baik mereka sejak awal maju itu yang mereka upayakan. Jangan maksudnya mengkhianati suara masyarakat. Ini kan banyak juga masyarakat yang mengorbankan banyak hal seperti itu pada proses pemilu, misalnya dari tempat yang jauh atau bagaimana kan. Itu yang kita harapkan supaya para wakil rakyat maupun pemimpin kita itu bisa melaksanakan janji-janji mereka. Lalu yang selanjutnya itu dalam situasi yang mungkin jauh daripada harapan, kayak misalnya pada pemerintahan Jokowi itu kan terjadi musibah COVID ya. Itu kan kita memerlukan sosok pemimpin yang memikirkan masyarakat gitu. Memikirkan kepentingan masyarakat yang lebih luas atau juga kepentingan masyarakat yang mungkin yang paling rentan, yang paling tertindas atau yang mereka yang paling memerlukan bantuan. Jadi ya kita mengharapkan supaya pemimpin yang terpilih itu mereka juga pada situasi-situasi yang rumit nanti mereka bisa lebih dahulu mementingkan kepentingan masyarakat yang lemah, masyarakat yang kecil, masyarakat yang mungkin rentan, miskin dan menderita. Itu yang kita harapkan. Itu. Benar sih. Keren itu yang Mbak ya, benar. Memang kita mengharapkan itu ya dari pemerintahan nanti nih ya buat 5 tahun mendatang. Oke, thank you Betul banget nih Mbak Rahel. Selanjutnya dari Mas Niko ada lagi mungkin? Nah, terkait dengan pertanyaan yang tadi sebelumnya, kalaupun harapan Kak Rahel ini tidak terwujud, siap nggak sih Kak Rahel ini mengawal pemerintahan kita ke depannya, misalnya memberikan kritik atau memberikan masukan kepada wakil kita di parlemen ataupun kepada presiden dan jajarannya, siap nggak sih Kak untuk memberikan masukan? Ya, tentu siapapun yang terpilih kita harus terus was-was juga ya, karena kadang juga siapa yang kita pilih itu sering keluar gitu daripada jalur, karena orang kan ketika mendapatkan kekuasaan itu biasanya lebih gampang untuk tergoda seperti itu, banyak sekali godaan. Hanya tentu sebagai masyarakat dan juga sebagai mahasiswa kita diajak untuk selalu kritis untuk melihat situasi persoalan kebangsaan kita, terutama melihat kebijakan-kebijakan mereka, apakah kebijakan-kebijakan mereka itu bisa memecahkan persoalan di masyarakat, atau mungkin juga malah menimbulkan persoalan-persoalan, malah mungkin merugikan masyarakat yang kecil. Itu yang mungkin kita coba upayakan terus-menerus sampai mungkin berakhir kepengurusan atau berakhir pemerintahan selanjutnya itu. Ya, kita tetap sebagai warga negara, kita punya hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Itu yang mungkin kita gunakan untuk terus mengawal pemerintahan selanjutnya. Itu. Wow, jawabannya menarik. Harus tetap dikawal tuh. Kalau enggak, ntar kemana-mana. Ya enggak, Ana? Iya, benar teman. Wah, kemarin saya milih siapa ya? Semoga terpilih deh saya pilih jadi presiden. Semoga yang pilihannya itu menang dan sesuai ini ya Mas ya, sesuai dengan janji-janjinya ya. Iya, itu yang kami harapkan kan sebagai rakyat kecil. Rakyat kecil dan kaum awam, asik. Iya. Oke, sebelum lanjut nih, mungkin dari peserta mau ada yang ditanyakan ke narasumber, mungkin ada Andreas, ada Kusminasari, ada Koko Wawan. Kita kasih kesempatan dulu, jangan kita melulu yang nanya, biar ada variasi.
Silakan Andreas kalau mau bertanya. Kayaknya udah siap nih dia mau nanya. Jadi ini kayaknya pertanyaannya dari semalam. Iya. Silakan Ya, Andreas. terima kasih atas waktunya yang diberikan. Nah, pertama-tama, saya pribadi waktu pemilu di tanggal 14 itu kan saya sempat ini apa karena bertepatan dengan awal Prapaskah itu kan Rabu-Abu. Jadi saya waktu itu sempat mau ke gereja, kan masih jaga TPS. Pas di sore harinya itu kan sempat ada misa Rabu-Abu untuk yang petugas pemilu untuk mengikuti atau mengkondisikan atau merekomendasikan dari keuskupan untuk tugas pemilu itu yang di tanggal 15 itu. Jadi waktu itu jadi saya ikutnya yang di misa Rabu-Abu, misa Kamis pagi itu, yang setelah Rabu-Abu. Dan kebetulan ternyata waktu setelah penghitungan KPPS, penghitungan suara itu kan di tempat saya tuh selesainya baru sampai subuh jam Ya, 4 itu udah kelar semua gitu. Dan puji Tuhan nggak ada yang sakit, semua sehat puji dan Tuhan. berjalan baik. Dan pertama-tama itu yang di tugas pemilu itu ketika saya waktu jadi bagian dari sebelum di hari H pemilu kan ada teman saya dari kelompoknya relawannya Prabowo Gibran itu, terus akhirnya dapat undangan, saya diajak gitu, dan ternyata puji Tuhan wah ada teman satu tim ternyata, wah jadinya saya ikut relawan di Prabowo Gibran Jogja gitu. Dan pekerjaannya ya untuk membagi-bagi apa kayak kampanye gitu, bagi sembako terus amplop sama kaos Prabowo Gibran. Dan saya pribadi ditanya sama teman-teman satu satu tim itu, ada yang bilang kalau saya pribadi itu dibilangnya ada yang kok mirip sama Gibran gitu, kok mirip sama Gibran gitu saya. Dibilang gitu, ada yang Mas Andreas sih mirip Gibran gitu. Terus saya bilang masa gitu. Dan akhirnya ya apa ya gimana ya, ya mau nggak mau ya harus ya gimana ya, ya walaupun itu dapat pujian dari teman gitu, teman setimnya itu, ya akhirnya karena ketertarikan saya mendukung nomor 2 itu kan karena program makan gratis, susu gratis itu. Dan itu saya waktu itu sebelum hari H pencoblosan itu saya sempat baca di apa di brosur-brosurnya yang dari relawan Prabowo Gibran itu, program makan siang gratis dan susu gratis itu seperti apa gitu. Dan saya baca itu, oh iya ternyata Bapak Prabowo merancangkan tentang makan gratis dan susu gratis. Yang untuk makan gratis itu kan biasanya yang untuk anak-anak sekolah yang jam istirahat, untuk apa ya, untuk ada les tambahan, ada pelajaran tambahan itu jadi diadakan untuk makan siang gratis. Dan kalau yang Mas Gibran sendiri itu dia merancangkan susu gratis untuk anak-anak, untuk ibu hamil itu. Dan itu saya sangat respect sekali dengan Mas Gibran itu, dengan antusiasnya dan semangatnya merencanakan pembagian susu gratis untuk ibu hamil yang mengandung di bawah sekitar 6 bulan, dan tidak perlu harus beli susu hamil untuk ibu hamil sendiri, dan bisa direncanakan dan dirancangkan oleh Bapak Prabowo dan Mas Gibran.
makan gratis dan susu gratis. Dan dari kesimpulan itu, dari tugas pemilu itu, saya mendapat pelajaran satu hal terkait dengan waktu kayak kecurangan pemilu itu sebenarnya di orang, saya lihat di berita-berita itu pernah lihat ada yang tidak terima pendukungnya kok malah sempat ada kecurangan, harus pencoblosan ulang. Dan saya pribadi ya memang sudah seharusnya sudah harus sah, secara pribadi sudah sah, tapi karena kecurangan itu kan biasanya kan harus dicek ulang dulu apakah benar penghitungannya atau tidak, benar atau salahnya kan di mana gitu. Tapi banyak orang yang sempat protes gitu, tidak terima gitu pendukungnya, yang Anies sama Ganjar itu kan mereka di bawahnya Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Dan itu gimana ya, maksudnya bukan saling untuk menjatuhkan gitu, sebenarnya memberikan dukungan gitu, walaupun pendukung nomor 2 itu kan sebenarnya sudah sangat mendukung gitu dari sejak awal. Bapak Prabowo dan Mas Gibran itu sangat dipercaya untuk menjadi pemimpin dan berhak untuk menjadi pemimpin negara yang baik gitu, dan tinggal menunggu hasil KPU seperti yang dibicarakan oleh Mbak Rachel tadi benar gitu. Tinggal menunggu hasilnya KPU-nya. Tinggal menunggu saja gitu. Tidak perlu protes dan protes lagi itu. Sangat merugikan. Terima kasih. Kalau ada kecurangan tinggal dibuktikan gitu aja kali ya. Iya kan? Iya, tinggal dibuktikan kecurangannya di bagian mana. Iya. Pas penghitungannya kah atau pas memasukkan data ke aplikasi Sirekap ya kalau nggak salah ya. Aplikasi online itu kan. Nah, itu yang harus dibuktikan sekarang. Jangan asal teriak ada kecurangan tapi nggak ada buktinya. Sama aja itu kan mengerucutkan suara yang menjagokan kalah itu ya untuk memecah belah rakyat toh sebetulnya. Betul. Nah, harusnya kan nggak usah ngomong teriak-teriak ada kecurangan lah, inilah itulah. Tapi tinggal buktinya aja mana. Ya kalau negara kita negara hukum, dan kalau ada kecurangan kita ajukan ke MK toh. Seperti itu toh prosesnya. Nah, terkait dengan kecurangan, asik. Sebetulnya kecurangan itu bisa di mana aja. Baik itu saat kampanye maupun saat pencoblosan. Itu ada di beberapa daerah. Memang kita harus membuka mata itu. Jangan menutup diri. Gitu. Tapi ya balik lagi. Gitu. Nah, lanjut ke pertanyaan. Mungkin ada peserta yang mau bertanya. Jangan kita mulu nih. Hanya sama saya. Kerbosan. Ya, boleh. Kali aja ada yang mau bertanya nih. Iya, kita Mbak mau Kusmi, ada udah nyiapin juga pertanyaan. Iya, mungkin dari Koko Wawan atau Mbak Kusmi. Silakan. Kalau malu-malu untuk buka mikrofon dicek aja di kolom chat. Nanti kami yang bantu bacakan. Tuh. Terkait pertanyaan yang dari Frater Regi mungkin ada yang mau ditanya, ada nih Frater Regi hadir. Halo Frater. Silakan Frater. Mikrofonnya belum tersambung itu audionya. Ini audionya ya. Lagi menghubungkan audio. Mas Andreas, mungkin kalau ada lagi yang mau ditanyakan boleh nih kita sharing lagi. Mungkin ada pertanyaan yang masih mengganjal di hatinya sebagai seorang relawan. Iya. Masih mikir-mikir dulu lah. Oke. Nah, terkait dengan kecurangannya, Ana, menurutmu
mereka yang apa tidak menggunakan hak pilihnya itu termasuk kategori kecurangan nggak? Atau disalahgunakan hak suaranya? Ya, Ya, kalau itu kalau itu sebenarnya kan ini bukan kecurangan sih sebenarnya, tapi kan bisa tapi dipergunakan hak suaranya yang tergantung tergantung orangnya yang berhak memilih siapa, kan bebas. Mm-mm. Dan, dan kalau soal soal golput itu kan memang sudah dipermasalahkan itu sebenarnya, cuman karena itu juga kecurangan Mm. dan juga saling menjatuhkan gitu. Dan apa kalau yang kecurangan itu sebenarnya kan eh, dari pihak pribadi itu sebenarnya eh, gimana ya maksudnya ya, kayak mengatasnamakan orang-orang yang misalnya pendukungnya, misalnya saya pendukungnya Prabowo Gibran dan teman saya pendukungnya Ganjar Mahfud, itu sebenarnya kan seperti yang waktu di debat yang saya nonton waktu itu kan, yang waktu saya nontonnya yang Yang terakhir. cawapres itu, yang wakil presiden itu. Dan Mm. yang waktu saya sempat agak tertawa sendiri gitu dengan Mas Gibran yang mencari gini-gini gitu. Oh, yang Dan gimmick itu ya. itu yang gini-gini itu Iya, apa ya, kayak mencari-cari gitu, mencari soalnya Bapak Mahfud gitu, nggak ketemu-ketemu gitu. Dan itu gimana ya, ada yang sempat saling menyindir gitu, sempat dibilang nggak belimbing sopan, sayur, nggak sopan. Samsul. Iya, dibilang belimbing sayur Samsul gitu, anak ingusan ya. Ya, Terus bilang kayak gini seperti kayak sumbokong gitu. dan dan itu sempat ada yang menyindir, saling menjatuhkan. mm, Sebenarnya dari saya pribadi, dari sosoknya Mas Gibran itu yang begini itu sebenarnya kan eh, terinspirasi buat saya gitu, kayak mencari-cari, sebenarnya mencari informasi, sebenarnya mencari kayak suatu kesimpulan gitu, yang waktu debat cawapres itu. Dan itu yang membuat saya sangat respect dari Mas Gibran, ya patut diacung jempol gitu. Dan sempat mereka yang tidak suka, mereka yang benci itu, mereka ya Mas Gibran hanya dibilang tenang, diam gitu, dan tidak perlu berkomentar apa-apa. Dan patut diacung jempol, dan sangat antusias sekali. Kalau yang berkaitan dengan kecurangan itu, karena saya pribadi itu memang ya agak terlalu pusing sih gitu, kok agak pusing berat gitu, menjelaskan susah gitu. ya, Ya, terima kasih. oke. Ada yang mau bertanya mungkin terakhir Regi. Kalau nggak salah terakhir Regi ini itu deh, relawan 03. Kalau nggak salah. 01, 01 ya. Eh, relawan 03 gimana nih? Ada suara nggak pertanyaan? Biar imbang dan relawan 02 terus yang bertanya. Karena kita terlalu memihak lagi. Kasihan. Mungkin bisa bertanya kepada narasumber. Oke. Oh, ini kayaknya jaringan baterai Iya, ini mungkin kurang di sana bagus. habis hujan. Di sana mungkin habis hujan kan. Jadi Iya, sinyalnya agak susah. dari Lanjut dulu tadi aja, masih Anda. Mm-mm. warna terus. Iya, dilanjut aja dulu, Anda. Kalau belum ada. Iya. Oke, kalau belum ada lagi nih pertanyaan buat Mbak Rahel. Sehubungan kan tema kita tadi pemilu damai dan sejuk bagi semua makhluk. Tuh. Nah, kalau dari Mbak Rahel sendiri nih, menurut Mbak, maknanya sendiri dari pemilu damai itu
memenuhi unsur kedamaian dan kesejukan itu seperti apa? Ya, kalau menurut saya pemilu damai itu pemilu yang menghargai pendapat orang lain. Itu yang pertama. Lalu ya sebagaimanapun memang perbedaan itu tentu ada di dalam setiap pemikiran atau pilihan-pilihan hidup seseorang, kita dengan orang lain, kita tentu harus menghargai selama memang tidak ada memang proses yang dicurangi seperti itu. Itu yang kita harapkan. Sehingga bagaimana kita masyarakat itu percaya penuh kepada proses ataupun penyelenggaraan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu seperti KPU. Itu sehingga hasilnya nanti itu bisa diterima oleh masyarakat luas. Itu yang memang harus kita kawal mulai dari kemarin sampai selesainya pengumuman nanti. Itu tidak ada proses-proses yang curang gitu atau ada yang mengakali. Sehingga memang penting sekali sebenarnya waktu pada tanggal 14 itu kita menggunakan hak suara kita, menjaga juga suara kita itu supaya sungguh-sungguh digunakan seadanya seperti itu, tidak istilahnya dioper mungkin ke capres yang lain atau ke pilihan yang lain. Jadi memang apa yang ditampilkan pada hasil pemilu itu memang sungguh-sungguh pilihan masyarakat, dan tentu nanti dampaknya juga akan terkena ke masyarakat. Nanti siapapun yang terpilih itu adalah tanggung jawab masyarakat juga untuk mengawal, tanggung jawab masyarakat juga untuk mengikuti proses kebangsaan, proses pemerintahan itu, supaya pemerintah yang mereka pilih atau yang kita pilih itu sudah menjalankan apa yang mereka tawarkan gitu pada masa kampanye. Itu sih. Pemilu damai itu pemilu yang menghargai pendapat atau pilihan yang berbeda dengan orang lain. Lalu pemilu yang jujur, yang adil, juga pemilu yang bebas dari kecurangan sehingga hasilnya itu bisa diterima oleh masyarakat luas. Itu. Oke. Thank you, Mbak. Terlepas dari itu, mungkin ada juga nih yang dapat berita kayak ada beberapa kotak suara yang kemarin itu udah dicoblos-coblos tuh. Ada nggak sih dapat berita itu yang entah kita nggak tahu ya itu kebenarannya simpang siur atau emang fakta. Kalau lah misalnya itu adalah berita yang emang fakta udah dicoblos duluan, itu gimana nih pendapatnya? Kalau dari Mbak Rara sendiri. Iya, itu sih memang tanggung jawab semua ya, mulai dari kita yang misalnya saya sudah dibeli suara, terus ternyata kertas yang akan saya gunakan itu sudah dicoblos duluan. Itu kan tanggung jawab saya juga misalnya untuk menyampaikan bahwa oh ini kertasnya sudah ini, jadi harus diganti gitu dengan yang kosong atau yang belum belum tercoblos seperti itu. Itu tanggung jawab kita juga, dan juga tanggung jawab penyelenggara. Makanya kita mengharapkan itu penyelenggara itu bisa independen, bisa mengawal proses pemilu ini dengan bebas tanpa misalnya ada tekanan gitu. Apalagi memang pada pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden pada kesempatan ini kan kita dihadapkan kepada anak presiden gitu yang maju, sehingga memang muncul banyak kecurigaan bahwa KPU itu sudah istilahnya digembosi seperti itu, atau sudah masuk angin oleh presiden, karena memang kan satu-satunya pimpinan dari KPU RI yang tertinggi itu adalah presiden seperti itu. Artinya KPU RI maupun nanti TNI Polri itu mereka yang punya yang bisa menggembosi elemen atau ASN TNI Polri itu kan ya presiden. Makanya memang muncul kecurigaan pemilu ini curang karena memang berdekatan sekali dengan penguasa. Itu yang membuat mungkin sentimen dari masyarakat secara luas itu bahwa akan ada pemilu curang dan sebagainya.
Nah, memang kita juga sebagai masyarakat juga harus lebih rasional untuk melihat situasi kita, terutama kalau kita diperhadapkan dengan situasi real, misalnya kertas suara kita sudah tercoblos, itu memang ada beberapa ini ya, kalau saya rasa ada beberapa perkiraan. Yang pertama, itu bisa jadi memang ada orang-orang yang berkepentingan untuk melakukan kecurangan. Lalu yang kedua itu bisa jadi itu sebagai cara juga untuk memfitnah juga, dan memfitnah orang yang mungkin nanti kan pasti akan tersebar ini bahwa pemilu akan curang. Itu juga mungkin bisa jadi akan fitnah bahwa mungkin nomor-nomor sekian yang melakukan kecurangan terbukti dari surat suara yang sudah dicoblos. Itu sih memang yang perlu, kita juga harus lebih rasional, lebih jeli untuk melihat situasi. Oke. Mantap sih ini penjelasan dari Mbak Rahel. Benar-benar ini ya, kita dapat hal baru, wawasan baru Dapat dari dapat sharing ini. daging, dapat Dapat dagingnya. dagingnya. Asik ya, dapat dagingnya benar-benar. Dari Jadi Mas nggak hanya Niko. lemak doang. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, Anda dan Mbak Rahel, kita ada video profil dulu dari Mudikan Nusantara. Silahkan operator ditayangkan, biar Kak Rahel ini juga mengenal kami ke depannya gimana Boleh, boleh. program-programnya. Ya, silahkan operator. Video sudah siap, operator? Kalau sudah, silahkan diputarkan. Apakah masih gangguan sinyal di sana? Tidak. Mana? Operator? Wah, sepertinya gangguan sinyal. Sebentar, saya tanyakan dulu. Hmm, sebentar. Mana? Wah, kelempar. Mungkin gangguan sinyal. Coba nanti saya komunikasikan lagi. Karena gangguan sinyal, nah, kita lanjut dulu aja. Nah, Lanjut terkait dulu silakan.
Aku dulu ya, aku nanya dikit aja, dikit aja. Oke, silakan, Nah, silakan. Kak Rahel, kan kalau tadi ada kecurangan-kecurangan, terus ada yang kurang berkenan, itu harapan kakak sebagai pemuda, sebagai OMK, 5 tahun mendatang itu pemilu harusnya seperti apa sih, Kak Rahel, menurut Kak Rahel dan juga gitu. Ya, kalau menurut saya sih memang yang paling penting ya dari setiap proses berdemokrasi, Hmm. proses berlangsungnya kebangsaan itu kita perlu memberikan edukasi yang lebih kepada generasi muda. Karena memang kita menyadari saat ini tuh masih banyak orang muda yang apa ya, memang masih belum melek terhadap situasi politik kita. Jadi memang misalnya pilihan-pilihan mereka itu memang masih menyesuaikan dengan misalnya FYP di TikTok masing-masing. Masih terpengaruh oleh yang viral-viral aja. Jadi kita tidak kritis atau tidak tidak apa namanya? Tidak ada upaya untuk mencari lebih jauh gitu sosok siapa yang kita pimpin, sehingga saya merasa memang atau harapan kedepannya itu pemilu bisa lebih edukatif ya, bisa lebih mengedukasi terutama orang muda, karena memang mulai tahun ini sampai mungkin tahun 2045 nanti itu kan puncaknya bonus demografi di Indonesia. Jadi yang punya pengaruh besar untuk memilih pemimpin di bangsa kita itu kan dari data juga, dari data KPU juga kan, untuk tahun ini, pemilu tahun ini itu didominasi oleh orang muda. Untuk generasi muda itu kita yang menentukan pemimpin kita. Jadi memang perlu edukasi terutama dari mereka yang punya apa namanya? Punya kemampuan untuk mengedukasi generasi muda. Harapannya itu juga bisa mungkin di pemilu ke depan itu kita bisa lebih memilih itu dengan rasional, dengan memilih juga dengan kritis, sehingga pemimpin yang terpilih itu memang sudah teruji oleh gagasan-gagasan, juga teruji oleh hal-hal yang mendasar gitu. Bukan karena gimmick misalnya, atau bukan karena viral, bukan karena FYP. Karena memang saya sendiri sudah punya pilihan seperti itu pada pemilu 2024 itu saya sudah punya pilihan karena memang saya melihat latar belakang, saya melihat apa namanya data-data yang uh, real gitu tentang latar belakang dari sosok pemimpin saya misalnya. Ya, itu yang saya pilih. Sehingga kemarin itu pada menjelang pemilu saya itu mencoba apa ya? Mengetes pemikiran saya itu dengan FYP TikTok. Jadi saya menge-like pemimpin yang di luar gitu, di luar dari pilihan saya. Saya menguji diri saya gitu. Hmm. Jadi saya like terus pilih apa namanya pemimpin atau calon pemimpin saya itu yang berbeda dengan pilihan saya yang di awal. Itu memang benar, itu cukup mempengaruhi saya. Misalnya tiap hari kita ngelihat itu terus kan postingannya, pasti kita akan terpengaruh, secara psikologi kita akan terpengaruh. Secara bawah sadar kita juga akan terpengaruh. Sehingga tapi memang karena ya saya juga dekat dengan orang-orang yang uh, mungkin punya wawasan yang luas tentang politik, terus punya apa namanya pilihan-pilihan yang apa ya namanya itu berintegritas gitu untuk memilih pemimpin yang punya nilai-nilai kemanusiaan, pemimpin yang bisa memperhatikan masyarakat kecil, sehingga ya saya boleh berdiri tegap gitu untuk memilih pemimpin yang menjadi pilihan saya. Karena memang saya membuktikan dalam mungkin apa ya penelitian kecil gitu kepada diri saya sendiri untuk misalnya nge-like terus itu postingan calon presiden tertentu yang di luar pilihan saya, itu memang mempengaruhi psikologi saya gitu. Hanya memang karena pengaruh dari apa namanya di luar media sosial ya, pengaruh di luar media sosial, kita punya pegangan nilai, kita punya pegangan pengetahuan, kita punya pegangan wawasan, sehingga pengaruh dari media sosial itu boleh tertangkas gitu. Itu sih memang pengalaman yang menarik menurut saya pada pemilu kemarin gitu. Karena memang saya yakin
pilihan yang terpilih itu memang banyak didominasi dan dipengaruhi itu oleh media sosial untuk pemilu kali ini. Tuh. Oke. Wow, jawabannya lugas, mantap, berisi. Ya sih. Kayaknya ini nggak pengen cepat selesai kayak gini ya Mas ya diskusinya. Bisa Iya, nambah nggak panjang. lagi? Bisa bisa sampai besok pagi kalau nggak inget kalau besok Iya, ada bisa kegiatan. nih kayaknya ini. Gimana Ya, tuh kita lanjut aja nih. silakan Ana. Kurang nih kayaknya durasinya nih Mas Niko. Kita tambah Wah, aja nih. waduh, kalau kalau ditambah kan besok nggak bangun dong. Oh iya, Besok kan masih ada yang kuliah, ada yang kerja kan. berarti kita harus bikin lagi nanti nih talk show selanjutnya, di part selanjutnya. Kita lihat Asik. ombak dulu, cek ombak dulu besok ya. Ya, coba dulu betul, betul, betul. Kira-kira Oke. nih Frater Regi udah ada nih, ada nggak nih dari Frater Regi mau bertanya? Silakan Parker, mumpung masih ada waktu untuk Parker bertanya. Eh, masih ada waktu untuk Frater Regi, disediakan 1 menit dari sekarang, asik. Waduh, kayak ikut kuis ya. Aduh, hilang lagi lah Frater kita ini. Mungkin Kayaknya gangguan sinyal. ini sinyalnya di sana jelek ya. Iya, mungkin masih jelek. Ya udah, kalau Ya, nggak ada, anak lanjut. oke, lanjutlah ini. Kayak ini bakalan pertanyaan penutup ini, Mas Niko dan Mbak Wah, Rahel nih. wah, nggak kerasa Karena udah mau penutup aja. dua penutup aja nih kayaknya pernah pertanyaan aku nih. Karena Iya, kita tadi udah berurut kali kan dari tanggal 14 gimana, kemudian iya. tadi gimana nih kalau nggak terwujud nanti yang kita Ah, pilih kemarin tanggal 14, keadaannya gimana, terus harapan kita udah ada, tinggal pemilu damai itu seperti apa? aksinya. Seperti apa? Nah, kalau ini lebih ke untuk yang lebih ke masa depannya nih. Kira-kira karena kita ini di Mudica Nusantara dan juga kita di OMK. lingkungan OMK, terlepas dari hal yang lain nih, dari anak mudanya aja, apalah peran kita anak muda buat ke depannya juga selalu mempertahankan kedamaian ini dan kesejukan pemilu ini di tengah keberagaman. Tadi ada keberagaman pilihan, ini keberagaman suku dan budaya seperti itu. Agama juga, apa deh peran anak muda ke depannya. Silakan Kak Rahel. Lagi mikir kayaknya jawabannya. Agak berat yang terakhir nih Iya, gitu. ini udah mau akhir tapi berat ya pertanyaannya ya. Tapi kan kayaknya nih, Ya, Silakan, kalau silakan. harapan untuk orang muda, terutama untuk menjaga kedamaian ya. Memang kita itu kan hidup di antara banyak sekali kemajemukan. Kayak misalnya kita OMK itu kan hidup juga berdampingan, kayak misalnya di sekolah. Misalnya kita sekolah di negeri itu kan banyak juga teman-teman yang berbeda. Sama seperti halnya di lingkungan kita, misalnya di RT atau di lingkungan kampus, kalau misalnya seorang mahasiswa, itu kan mengajak kita itu untuk bagaimana memposisikan diri gitu di tengah-tengah perbedaan. Tentu harapan kita untuk orang muda, terutama orang muda Katolik itu, kita jangan mudah tersulut ya dengan misalnya pancingan-pancingan gitu. Karena memang saya pribadi pun mulai dari SD, itu saya SD itu waktu kelas 6, saya ingat sekali waktu itu saya sendiri yang agama Katolik gitu dari antara puluhan teman-teman di kelas gitu. Sehingga memang itu yang mengajak saya itu menantang saya untuk selalu bisa memposisikan diri gitu. Bagaimana kita sebagai orang muda Katolik itu bisa ya memang kita sedikit gitu tapi harapannya kita juga bisa mampu membanggakan entah itu keluarga, membanggakan juga gereja. Sebagai seorang Katolik kita bisa lebih totalitas maupun maksimal terutama dalam diberikan tugas
atau tanggung jawab seperti itu sebagai seorang Katolik. Dan juga tentu kita juga harus menjadi pelopor perdamaian dan kemajemukan gitu. Kita harus lebih legowo untuk menerima perbedaan-perbedaan. Jangan karena kita minoritas jadi kita itu memang kita perlu melihat juga realita bahwa sebagai kaum minoritas kita tentu punya pengalaman yang cukup tidak mengenakan gitu pada situasi kita sehari-hari. Kita pasti pernah mengalami situasi di mana orang minoritas itu atau kaum minoritas itu selalu dikecilkan gitu. Tapi itu juga menjadi tantangan untuk kita supaya kita lebih menerima, oh memang kita minoritas itu di misalnya di lingkungan kita atau maupun lebih luas di Indonesia. Hanya memang sebagai orang minoritas kita tentu harus punya nilai-nilai pembeda. Misalnya Pemkri sendiri gitu di Cipayung Plus itu kan kumpulan organisasi-organisasi kemahasiswaan dan organisasi keagamaan yang berbeda keyakinan. Misalnya kayak ada di situ ada HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, terus ada KMHDI, Himpunan Mahasiswa Kesatuan Mahasiswa Hindu gitu. Terus ada Buddhis, terus ada teman-teman Kristen juga dari GMKI. Itu kita harus bisa menempatkan diri dan juga tentu tidak menjadi provokator untuk terjadinya perpecahan gitu. Kita bisa menjadi pelopor untuk membuat kegiatan-kegiatan yang lebih merangkul banyak orang. Kita juga bisa membuat kegiatan-kegiatan yang lebih bukan hanya di gereja, tapi juga bisa keluar dari gereja. Misalnya kita membuat gerakan membersihkan lingkungan atau gerakan menanam pohon atau membuat gerakan-gerakan toleransi gitu dengan teman-teman yang berbeda. Karena memang untuk PMKRI sendiri, karena memang kita cakupan lingkungan persahabatannya itu dengan teman-teman Cipayung, sehingga kita memang ditantang untuk sebagai kaum minoritas itu ditantang untuk pertama kita harus menunjukkan juga diri kita sebagai seorang Katolik, bagaimana sebagai seorang Katolik yang seharusnya. Lalu kita ditantang juga untuk menyebarkan pesan perdamaian, pesan kasih gitu untuk teman-teman kita gitu yang berbeda. Sehingga ya misalnya ada teman-teman dari Muslim misalnya atau dari Kristen atau dari Hindu, dari Buddha yang mengajak kita untuk membuat kegiatan, kita tentu harus menyediakan diri gitu untuk mengikuti kegiatan. Dan kami memang berkomitmen untuk terus bersatu bersama dengan teman-teman Cipayung, dan kemarin juga baru-baru ini kami juga ada membuat semacam talk show gitu dengan teman-teman HMI, teman-teman Hindu, teman-teman Muslim. Itu kami membuat gerakan toleransi gitu setelah pemilu gitu. Karena memang setelah pemilu ini kan tentu masih ada polarisasi di masyarakat, baik itu di media sosial maupun di kehidupan nyata seperti itu. Jadi memang harapan saya sih untuk orang muda, terutama orang muda Katolik, kita jangan berkecil hati. Yang pertama, kita harus menerima bahwa kita Katolik. Karena memang kalau di dunia sendiri itu kita sebenarnya mayoritas loh. Iya, paling besar 1,6 ya kalau nggak Ya, salah. paling mayoritas gitu di dunia ya. Tapi memang 1,6. di Indonesia kita minoritas, makanya memang kita juga harus menerima keadaan itu. Dan tidak ada salahnya juga kalau misalnya kita menjadi kaum minoritas di tengah perbedaan, disitulah juga kita diberi kesempatan untuk menunjukkan warna kita yang berbeda gitu sebagai seorang Katolik. Itu sih kita juga harus terus terlibat dalam gerakan-gerakan positif bersama teman-teman yang berbeda dan berani memang keluar dari gereja, saya rasa. Maksudnya bukan keluar dalam artian keluar dari Katolik atau Iya, gimana, tapi dalam artian gerakan-gerakan kita itu harus keluar dari bukan hanya dengan di lingkungan gereja, tapi juga berani untuk terlibat di gerakan-gerakan kemasyarakatan. Kayak misalnya adik tadi Andreas Lukas itu kan sudah berani misalnya menjadi petugas menjadi kampanye. relawan atau menjadi petugas-petugas gitu untuk memperlancar proses pemilu. Itu yang memang kita harapkan itu, sehingga gereja Katolik itu tidak eksklusif gitu,
tapi kita lebih inklusif, lebih menerima, dan juga lebih bisa memberikan diri. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Rahel. Militan juga ya, berani gitu ya, militan dan eksklusif asik. Harus dong. Nah kalau Anya sendiri gimana? Pesan terakhir, pesan terakhir nggak sebelum menutup acara? Pesan Dari terakhir, saya ya. ya silakan. Oke, oke, thank you Mas Niko. Kalau dari saya pesannya dari yang kita bicarakan tadi memang perlu banget di kita nih dari anak muda benar-benar membangun. Pertama sih memang kita harus membangun mindset itu yang positif. Jangan terlalu sensitif ke orang yang beda suku, agama. Apalagi di intensnya ini kita dalam pemilu kemarin ya. Jangan memang karena kita yang terlalu sebagai pendukung paslon 01, 2, 3 jadi gimana gitu kan. Yang ini gini-gini nih, keluar semua aibnya gitu kan. Dimajukanlah yang ke ininya, apa namanya, kehebatannya punya dia, habis itu dijatuhin lagi punya yang lain. Memang kita harus punya mindset yang terbuka dengan semua pilihan orang. Kita memang harus punya mindset yang positif bahwa setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing dan punya apa ya, kehebatannya lah, adalah yang memang dia punya skillnya masing-masing gitu. Dan sebagai anak muda Katolik juga, orang muda Katolik seperti yang dibilang Kak Rahel tadi, Mbak Rahel, memang kita harus jadi pelopor dimanapun kita berada, dan kita memang nggak boleh hanya di gereja aja, di OMK-nya aja yang aktif, memang harus aktif juga ke masyarakatan. Contohnya memang kalau mahasiswa gabung di PMKRI gitu ya. Kebetulan saya juga sebagai salah satu anggota muda jadi bangga banget nih ada nih gitu. Dari PMKRI, kalau kayak tadi Mas Andreas berani gabung ke relawan atau juga jadi anggota KPPS Abdi Negara sehari, asik. Kemarin tuh viral banget tuh kan KPPS tuh di TikTok tuh, Abdi Negara, asik. Iya. Gitu ya. Memang salah satu hal yang memang harus kita punya, mental itu berani, militan, dan inklusif. Jadi kita nggak boleh memang merasa harus yang diistimewakan sebagai minoritas atau yang harus yang diperhatikan banget karena minoritas. Jadi kita memang harus menjadikan diri kita yang bisa untuk mendamaikan di lingkungan kita. Itu sih pesannya dari saya, Mas Oke. Niko. Semoga kita bisa dari talk show ini kita bisa lebih berani lagi buat kedepannya Amin, amin, amin. Semoga menciptakan ada, kedamaian. amin. Ya. Semoga ada talk show berikutnya ya dari kami ya. Siap, Ya. siap. Ditunggu aja Kita tanggal selalu mainnya. siap. Ditunggu aja tanggal mainnya. Asik. Nah, Semoga kedepannya kita dari sini bisa untuk ini ya kan, menjaring lebih banyak lagi mudika yang ikut join gitu. ya, amin. Biar Harapan kami semua. Nah, ada kalau pesan resultnya dari terakhir. cara kita gitu. Oke. Itu Nah, sih kalau dari pesan terakhir dari aku, gini. mm-mm. Memang yang dikatakan sama Kak Rahel sama Anya juga itu benar. Kita harus keluar dari zona nyaman. Ya, Ya, benar. harus keluar dari zona nyaman. Kenapa? Kalau terperangkap di zona nyaman, kita pola pikirnya di situ-situ aja, tidak berkembang. Nah, kan? Jadinya begitu. Ntar yang ada, wah pilihan saya udah paling benar nih. Pilihan saya Ah, harusnya ini nih. Saya nggak mau mengubah pilihan lain. Seperti itu kan jelek kan? Pola pikir yang seperti itu. Kalau kita mengenal orang lain, kita keluar dari zona nyaman kan kita bisa mengubah pola pikir dari eh, sudut pandang yang beda. Kenapa sih pilihan saya itu menang atau pilihan saya itu kalah? Kenapa sih? Karena apa? Banyak kan pasti alasannya, kalahnya karena apa, menangnya karena apa, terus di lapangannya seperti apa faktanya gitu. Jadi jangan terkungkung oleh karena hasutan aja gitu.
apa kata orang kita telah mentah-mentah tanpa kita cerna gitu. Nah, Setuju. nah, Nih Mbak Kusmiasari setuju katanya. Ya benar setuju. jadi kita harus open minded, jangan close minded. Jelek kan kalau orang yang close minded itu. Pilihan saya menang Iya, karena ya karena dia hebat, karena dia ini, karena dia itu. Salah kalau pikirnya seperti itu. benar. Benar sih Mas, benar setuju. Kalau ditambahin, kita kan salah satu sifat gereja Katolik itu Katolik ya kan, Ya, bersifat terbuka. Jadi kita memang harus terbuka betul, dari betul, berbagai pihak gitu. betul. Cuman kita tetap patuh. Ya, kita harus taat dengan hukum yang ada, tapi kita tanpa mengesampingkan open minded keterbukaan diri. Kan kita. Benar, terus salah satu sifat gereja kita kan Katolik. Betul. Beruntung kan Gitu. kalian menjadi umat Katolik OMK lagi. Ada yang gabung di Oh, Pemkri, ada yang gabung di KMK, kalau di kampus-kampus, terus ada yang gabung di Pemuda Katolik, misalnya. Gitu kan benar, keren. Bawa panji keagamaan itu kan keren. Nggak bikin malu. benar, Nah, oke. benar tuh. Oke Oke Mas, lagi. tadi gimana ada videonya? Gimana Oh nih Mas? iya, Gak sampai ngomong-ngomong soal ini video penasaran ya. Tapi mohon maaf iya. kalau nggak ada suaranya ya. Ini aku tampilin aja sekilas. Bentar. Lagi loading. Sebentar. Di layar apakah udah nampil seperti kayak gambar-gambar gitu? Bulat-bulat. Bentar. Hmm. Kalau kita sambil dengar kesan dan pesan dari Mbak Rahel mungkin boleh ya Mas ya? Boleh-boleh silahkan sambil menunggu Boleh. kan. Sambil nunggukan itu mungkin boleh Oke. Mbak Rahel gimana kesan dan pesannya dari talk show kita malam ini. Iya, pertama mungkin saya mengucapkan terima kasih ya. Ya. Oh ya, ini sudah Nggak apa-apa sudah lagi ada kan. lanjutin, Pak. Nanti aku itu nanti di belakang lanjut dulu aja kesan-kesannya kakak. Ya, terima kasih atas kesempatan dari teman-teman OMK Nusantara yang sudah memberi kesempatan untuk berbagi, terutama berbagi pengalaman ya selama proses pemilu. Pertama memang kesan saya senang sekali karena teman-teman OMK bisa lebih terbuka untuk membahas tentang isu yang mungkin agak ini ya Jadi, jarang gitu mau dibahas oleh OMK ya. Berkaitan dengan pemilu ini kan dan biasanya kita OMK itu terlalu di dalam gitu, kurang mau membahas tentang kemasyarakatan. Tapi terima kasih karena teman-teman OMK Nusantara sudah mau membahas ini. Mungkin nanti bisa juga mungkin mengundang pembicara yang mungkin lebih bisa berbicara gitu misalnya atau Romo Magnis misalnya. amin, Itu amin. saya kira juga bisa lebih membawa banyak OMK juga untuk lebih melek terhadap politik, terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Lalu memang saya masih baru ya, masih belum terlalu mengenal OMK Nusantara, komunitas OMK Nusantara, hanya memang bagus sekali kalau mungkin OMK Nusantara ini bisa menjangkau OMK-OMK di daerah-daerah, misalnya OMK dari Kalimantan, OMK dari Sumatera, OMK dari Sulawesi, OMK dari mana-mana saja seperti itu. Supaya lebih kaya dan juga lebih bisa memberikan dampak yang lebih luas. Itu sih. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah memberi saya kesempatan.
juga kepada Frater Regi yang sudah menghubungi kemarin. Itu saja mungkin dari saya. Tetap semangat teman-teman. Makasih Kak. Nah, udah mulai bisa nih kayaknya videonya. Oke, sebentar loading. Muter-muter sinyalnya. Apakah gambarnya masuk, Ana dan teman-teman? Masuk Masuk, nih. Mas. Sebenarnya Cuma masuk. Cuman Mas ini sinyalnya muter-muter. lagi Habis musim hujan hujan, ya. iya habis hujan begini nih. Biasa sinyal melemah. Enggak, masih muter-muter. Kalau enggak nanti videonya saya upload di sosmed aja kali ya, biar dilihat banyak Iya, orang. boleh juga sih. Ya, Nah, boleh juga Mas. Nggak apa-apa nanti aja. Ya. iya. Nah, Mungkin juga kalau pada Komsel. ya, ya kalau mau gabung dengan komunitas kami bisa hubungi atau chat dengan Kusmiasari Kriskanti di Instagram Kusmiasari Kriskanti underscore 21 ya apa Kusmiasari Kriskanti Kusmiasari underscore Kriskanti 21 ya, saya lupa Instagramnya, atau di WA juga bisa, nanti bisa WA saya atau WA Kak Kusmiasari Kriskanti gitu. Oke, karena sudah di penghujung acara, ini Ana, Kak Rahel dan teman-teman, ada baiknya kita berdoa. Karena di awal kita sudah berdoa, di akhir juga kita akan berdoa. Nah, sebetulnya Instagramnya ini kalau mau gabung dengan komunitas kami, tahu sejauh mana kegiatan kami, apa aja yang dibahas di grup, nah, silahkan DM ke Instagram itu. Oke, kita hening sejenak untuk berdoa. Dan mari kita buat tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa yang penuh kuasa dan kekal. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kami dari awal pagi tadi terbangun hingga titik ini. Engkau izinkan kami satu persatu berkumpul di ruangan virtual ini. Bapakku, Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas pembahasan yang telah kami bahas ini. Engkau telah hadir beracara bersama kami, melancarkan semuanya, baik itu teknis maupun non-teknis. Kiranya kedepannya komunitas Mudika Nusantara Karo Akutis dapat semakin bertumbuh, berkembang, dan berjalan beriringan bersama dengan komunitas PMKRI, komunitas pemuda Katolik, pemuda keluarga mahasiswa Katolik, dan komunitas lainnya, ya Tuhan. Kiranya Engkau perkuat iman kami, pertebal harapan kami, sehingga apapun yang kami inginkan ke depannya, Engkau sediakan langkah yang terbaik bagi kami. Hanya itu yang kami bisa sampaikan pada malam hari ini, Bapak. Ke dalam tangan kasih-Mu, kuserahkan semua yang ada, baik masalah pribadi maupun masalah komunitas. Sebab hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibunda Maria, Bapa Yesus, sekarang dan selama-lamanya. Beato Carlo Acutis, doakanlah kami. Pelindung santo-santo nama kami masing-masing, doakanlah kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yuk,
on-cam semua yuk. Kusmia Sari, Koko Wawan, kita foto bersama sebelum kita mengakhiri layar ini. Yuk yang belum on-cam, Koko Wawan, Kusmia Sari. Oh, karena sinyal ya. Ya udah, yang ada aja ya. Yuk, 3, 2, 1. Yuk, loving finger. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Ana, terima kasih Rahel, Andrea, Terima Koko kasih Wawan, teman-teman. Yesari. Terima kasih Mas Niko Untuk dan video teman-teman profilnya aku semua. tayangkan di Instagram ya. Oke, Ya, demikian. Selamat istirahat. Selamat oke. Selamat malam. Bye-bye. Berkadale. Lagi di acara selanjutnya.